Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalil Aikon Fikri dengan NPM 2517051026 dari Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait sidang, di mana video penjelasan kali ini adalah sebagai video pengganti untuk pelatihan sidang pada Himakom tempo hari. Sebelumnya, materi ini sangat penting untuk saya karena sidang adalah forum dalam organisasi untuk mengambil keputusan, sehingga kita perlu memahami alur, jenis, hingga unsur-unsurnya. Sebelumnya, apa itu sidang? Sidang adalah forum resmi dari organisasi yang digunakan untuk membahas, menilai, dan memutuskan isu atau agenda tertentu berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam sidang itu ada tata tertib, ada mekanisme, dan tidak bisa berjalan secara sembarangan. Kemudian di sini ada mubes atau musyawarah besar. Apa itu musyawarah besar? Musyawarah besar atau mubes adalah forum untuk mengambil keputusan tertinggi di dalam suatu organisasi. Pada posisi ini organisasinya adalah Himakom. Disinilah laporan pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, penyusunan program, hingga pemilihan struktur organisasi di dalam 1 tahun perjalanan organisasi itu dilakukan. Karena sifatnya ini cukup tinggi, maka sidang mubes harus berjalan teratur dan sesuai mekanisme. Berikut adalah alur daripada persidangan. Yang pertama adalah pembukaan dan pembacaan tata tertib sidang. Sidang dimulai secara resmi dan peserta menyetujui tata tertib dan tidak melanggarnya. Kemudian ada pemilihan pimpinan sidang. Pemilihan pimpinan ini biasanya akan dipilih sebelum hari pelaksanaan sidang. Kemudian ada evaluasi, laporan, dan kepengurusan. Laporan kepengurusan di dalam 1 tahun berjalan akan dievaluasi di dalam sidang ini. Kemudian ada sidang komisi, di mana peserta sidang akan dibagi ke dalam beberapa komisi untuk membahas fokus materi tertentu yang akan dibahas di dalam sidang. Kemudian ada sidang pleno. Hasil komisi yang sudah ditentukan di dalam sidang komisi akan dibawa ke sidang pleno untuk diputuskan secara bersama. Kemudian terakhir adalah sidang ditutup setelah semua agenda selesai dan sudah terjadi evaluasi. Kemudian di sini apa bedanya sidang komisi dan sidang pleno? Sidang komisi adalah pembahasan dalam kelompok kecil agar pembahasan lebih fokus dan teknis. Sedangkan sidang pleno adalah forum besar tempat keputusan final itu diambil. Kemudian di dalam sidang ada beberapa dokumen yang harus diperhatikan, yakni yang pertama adalah GBHK atau PO, yakni adalah garis besar haluan kerja atau peraturan di dalam suatu organisasi. Biasanya berisi fokus atau visi dan misi dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada ADART, yakni adalah konstitusi organisasi yang biasanya tertuang di dalam undang-undang atau suatu pembukuan tertentu. Kemudian ada Juklak atau Juknis, di mana ini adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis dari suatu organisasi ataupun kegiatan. Kemudian ada unsur-unsur persidangan. Terdapat beberapa unsur-unsur penting agar sidang dapat berjalan valid dan baik. Yang pertama ada peserta sidang, yakni adalah mereka yang dapat berhak untuk menyampaikan pendapat dan suara. Kemudian ada pimpinan sidang, yakni adalah yang mengatur jalannya sidang agar berjalan secara tertib. Kemudian materi persidangan, yakni adalah agenda yang akan dibahas dalam suatu sidang. Kemudian ada perlengkapan sidang seperti yang di atas tadi, dokumen,
kemudian absensi, kemudian ada tempat sidang atau ruangan. Kemudian selanjutnya ada tata tertib. Ya, ini adalah aturan yang mengikat seluruh peserta di dalam suatu sidang. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka sidang bisa dianggap tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah hak dan kewajiban peserta sidang. Peserta sidang memiliki hak dan kewajiban. Hak peserta sidang yakni adalah mengajukan pendapat, saran, atau keberatan sesuai tata tertib. Kedua, memiliki hak suara apabila memenuhi syarat sebagai peserta penuh. Kemudian kewajiban peserta menjaga ketertiban, mengikuti tata tertib, menghormati pimpinan sidang dan peserta lainnya. Yang terakhir adalah penutup, di mana semua kegiatan sidang dievaluasi apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang di atas tadi. Saya rasa untuk video pembahasan kali ini cukup. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.